Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat DT Channel. Ketemu lagi dengan saya Dedi Tabrani dan rekan saya Ali Asgor. Malam ini kita kedatangan tamu yang paling istimewa, yaitu Profesor Wahyu Rudanto. Beliau adalah anggota Kompolnas dan juga guru besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Apa kabar, Prof? Baik, Mas Lama Didi. kita nggak ketemu sama Prof. Ya, malam ini Bang Ali, kira-kira apa point of view yang kita mau obrolin sama Prof Wahyu nih? Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas, Mas Dedi, Prof Wahyu mohon izin. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk membahas mengenai peran kepolisian dalam mengawal pemilu kemarin. Jadi Sobat DT Channel, tanggal 14 Februari kemarin kita sudah melaksanakan pemilu nasional, dan sampai hari ini kita ketahui Prof, Mas Dedi, bahwa pemilu berjalan dengan aman sampai hingga hari ini. Artinya tentu keberhasilan pelaksanaan pemilu nasional tadi tidak lepas dari peran kepolisian. Kita mengetahui Polri punya program misalnya calling system sebagai strategi untuk mendinginkan situasi di tahun politik. Nah, ini kan menarik, maka apresiasi dari kami terkait dengan keberhasilan Polri dalam mengawal pesta demokrasi pemilu nasional kemarin ini hingga hari ini. Nah, oleh karena itu Mas Didi, kiranya kita perlu berdiskusi dengan Profesor Wahyu sebagai anggota Kompolnas terkait apa yang sudah dilakukan oleh Polri atau mungkin pengawasan Kompolnas kepada Polri selama pelaksanaan pemilu seperti apa, sehingga sampai hari ini apa yang dilakukan Polri berjalan dengan semestinya. Ya, makasih Bang Ali. Prof, ini kan sebelum kita mulai pertanyaan, mungkin ada baiknya Prof dijelaskan dulu apa peran dan tugas Kompolnas kepada Sobat DT Channel, para generasi Z ini, biar lebih tajam mengenal Prof Wahyu sebagai guru besar dan juga anggota Kompolnas. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mas Dedi dan Mas Ali ya. Jadi Kompolnas itu dibentuk atas amanah Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, tugas utamanya sebenarnya hanya dua. Tugas utama yang pertama adalah memberikan pertimbangan ke Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dan itu sudah kami lakukan ketika kami awal-awal kami masa bakti kami tahun 2020-2024. Jadi waktu itu kita membahas calon-calon yang dinominasikan sampai akhirnya Kabar Reskrim sebagai salah satu calon waktu itu, dan sekarang menjadi Kapolri yaitu Pak Listio Sigit. Lalu tugas pokok yang kedua itu adalah membantu Presiden dalam membuat arah bijak Polri. Di bidang 4 hal. 1 bidang anggaran, keuangan, 2 di bidang sarana prasarana, kemudian 3 di bidang operasional, lalu 1 lagi di bidang jadi anggaran, sarana prasarana, SDM. Nah, itu tugasnya. Dalam melaksanakan tugas itu kami punya banyak kewenangan. Nah, ini yang kadang-kadang orang taunya Kompolnas itu hanya kewenangannya saja, padahal ada tugas ini. Nah, salah satu kewenangannya untuk tugas itu kami berhak memberikan penilaian atas kinerja anggota Polri. Yang kedua, kami juga berhak untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat yang kita sebut sebagai SKM, saran dan keluhan masyarakat. Nah, itu yang tugas utamanya. Jadi sebetulnya tugasnya itu Kompolnas yang inti, dan karena itulah banyak masalah-masalah besar. Kebetulan ada musibah di Polri, tapi justru ini menjadi modal kami untuk menunjukkan bahwa Kompolnas itu penting untuk menjaga marwah Polri, karena di dalam undang-undang itu dijelaskan tugas Kompolnas ini sasarannya adalah menjadikan Polri profesional dan mandiri. Ada kasus tahun 2022 itu banyak kejadian, mulai ada
Kadif Pinter yang harus masuk penjara karena ada kasus. Kemudian berikutnya Kadif Propam Pak Sambu. Berikutnya ada lagi kasus Kanjuruhan yang disebut sebagai kesalahan prosedur ketika bertugas. Lalu terakhir ada kasus lagi Kapolda Sumatera Barat. Ini semua menjadi tantangan kami karena itu disorot betul oleh publik. Ya. Baik Prof, ini para sobat DT Channel sudah kita dengarkan tadi tugas dan perannya Kompolnas. Sekarang berikutnya Prof, terkait dengan keberhasilan Polri dalam mengamankan Pilpres ini Prof, gimana tanggapan Profesor? Jadi pemilu ini kan pesta demokrasi. Namanya pesta pasti harus penuh kemeriahan. Tetapi jangan lupa bahwa pesta itu bisa terjadi karena di sana ada yang dikompetisikan, ya, ada yang bersaing. Nah, kalau kita lihat dari sisi teori bahwa sebetulnya ini kan konsep pemilu ini kan kita menganut dari adanya mazhab yang memberikan pemikiran orang itu selalu bersaing, orang itu selalu saling ingin berkuasa, sehingga kemudian sepakatlah untuk dicari orang yang bisa mengatur ini semua agar semuanya tertib, semuanya beradab. Nah, lalu disepakati ada mekanisme manajemen konflik ini, di mana sebagai election atau pemilu. Nah, sehingga pemilu itu sebetulnya kan manajemen konflik. Manajemen konflik sehingga orang-orang itu bersaing, diatur. Lalu tentu harus ada panitianya, harus ada penyelenggaranya. Istilahnya kalau teman-teman Generasi Z ini ada OC-nya lah. OC-nya. Nah, karena ini pemilu ini berdasarkan hukum, sehingga OC-nya juga harus diputuskan melalui hukum. Itulah kemudian kalau dulu OC-nya itu pemerintah, yaitu Mendagri, sekarang dianggap nggak netral, maka kemudian dibikinlah OC yang netral. Itulah kemudian undang-undang dalam amandemen memberikan wadah, yaitu yang disebut sebagai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jadi OC-nya ini Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ada prosesnya, DPR yang memilih dan sebagainya, Presiden menentukan. Nah, dalam perjalanannya kemudian dibikinlah alat-alat kelengkapannya. Jadi selain ada KPU, ada pengawasnya namanya Bawaslu. Kalau kode etik ada KPP, dan itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi kalau kita bicara mengenai penyelenggara pemilu, itu penyelenggaranya ya hanya 3. 1 KPU sebagai OC-nya, 2 Bawaslu sebagai pengawasnya, dan 3 DKPP sebagai pengawas etik untuk komisioner KPU Bawaslu yang diawasi oleh DKPP dari sisi etik. Di sana nggak ada polisi. Nah, jadi polisi itu sebetulnya bukan sebagai panitia, tetapi undang-undang ini menyebutkan ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu ada 4 pasal yang secara tegas menyebutkan tugasnya polisi. Yang pertama, polisi bertanggung jawab mengenai pengamanan pemilu. Jadi tidak boleh memihak, harus mendukung agar lancar. Harus netral. Harus netral. Itu ada di undang-undang itu. Kemudian yang kedua mengenai pengiriman logistik. Jadi kalau logistik nggak benar itu yang disalahkan polisi karena undang-undang menyebutkan begitu. Ya. Yang ketiga mengamankan kotak suara. Jadi kotak suara ini yang awal polisi dari TPS ke kecamatan itu polisi. Yang awal itu. Nah, lalu yang keempat untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang bukan presiden wakil presiden, jadi tidak menjabat, yang mengawal polisi. Kalau dia masih menjabat sebagai presiden wakil presiden, itu tugasnya pas pampres. Tetapi kalau tidak menjabat, tugasnya polisi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya polisi juga panitia. Secara langsung panitia. Secara tidak langsung. Salah satunya ya soal keamanan itu, pengamanan itu. Logistik, kemudian kampanye dan sebagainya. Jadi kalau pemilu ini kemudian nanti chaos atau berjalan tidak normal karena tidak aman, yang disalahkan bukan KPU, bukan Bawaslu, bukan DKPP, yang disalahkan polisi. Itulah kemudian polisi harus berperan. Lalu di mana peran Kompolnas? Kompolnas kan pengawasan polisi. Maka tugas kami adalah mengawasi posisinya polisi. Sehingga kami Kompolnas juga membentuk yang namanya Posko Des Pemilu, tapi tugas kami nggak ngawasi pemilunya.
kami mengawasi polisinya. Jadi mengawasi pengamanan pemilu, kami keliling ke semua Polda sebelum pemilu, dan ini setelah pemilu, pasca pemilu pun kami juga ke semua Polda, kita lihat ada masalah apa, termasuk kita ke luar negeri, karena ternyata masalah itu tidak hanya muncul di sini, dan dalam era sekarang ini bisa muncul di mana-mana. Itu. Ya. Baik. Tadi sempat disinggung sedikit. Polisi itu kan kalau nggak salah disebut dengan civilian police, sipil sebenarnya. Nah, tetapi kenapa kemudian undang-undang kepolisian itu, bagaimana sih kita memahami netralitas Polri yang disebut dalam undang-undang kepolisian pasal 28 ayat 1 itu? Apakah polisi itu dalam sistem demokrasi memang tidak diharuskan memiliki hak memilih? Nah, seperti halnya militer misalnya. Kalau militer kan komando, Prof ya. Kalau polisi itu kan sipil sebenarnya. Sama halnya PNS yang lain mungkin punya kewenangan tertentu penggunaan senjata. Gimana, Prof? Netralitas Polri itu seharusnya dalam sistem demokrasi itu seperti apa? Ini kebetulan saya mengajar itu di PTIK, materi mengenai politik kepolisian. Jadi ini memang kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah ya? Sejarah ini. Karena begini, tahun 55 kita punya pemilu, itu baik militer maupun polisi semuanya nyoblos. Di seluruh dunia juga begitu. Anda ke seluruh dunia baik polisi maupun tentara nyoblos. Ikut nyoblos. Ya, tetapi ini problem di Indonesia. Kita kan mengikuti perjalanan politik di Indonesia. Ketika masa Orde Baru itu ada kesan bahwa polisi dan tentara itu dimobilisasi untuk kepentingan penguasa. Mengapa itu terjadi? Karena di Indonesia ini organisasi yang punya jaringan sampai ke desa ya, dan bisa dikomando oleh kepala negara, yaitu polisi dan tentara. Itulah kemudian terjadi reformasi tahun 98. Reformasi itu memunculkan beberapa keputusan, salah satunya adalah bahwa polisi dan TNI tidak boleh terlibat dalam politik. Itu kemudian muncul di Undang-Undang 2002. Di situ dijelaskan anggota Polri tidak boleh untuk berpolitik dan menjadi anggota politik karena dia alat negara. Tahun 2004 keluar Undang-Undang TNI juga nggak boleh. Berikutnya ada Undang-Undang BIN juga anggota BIN nggak boleh. Jadi kalau dipikir ini hal yang dari sisi akademik ya, sisi akademik, sisi praktis ya, memang unik Indonesia ini karena Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN itu adalah pejabat yang harusnya di bawah dalam kendali Presiden. Artinya di seluruh dunia yang namanya kepala kepolisian, kepala militer dan kepala intelijen itu selalu di bawah kepala negara, apakah itu presiden, apakah perdana menteri, atau kalau model di Malaysia itu di bawah raja, tapi semuanya koordinasi dari presiden. Di Indonesia para pimpinan itu harus masuk di dalam fit and proper test oleh DPR. Kalau masuk ke DPR berarti dia kan masuk dalam ruang politik, karena ini politik. Jadi ini keniscayaan. Dan kita kalau diskusi ini bagus atau tidak, perdebatannya panjang. Maka kita berpikir ini keniscayaan, ya sudah kita alami, kita nikmati, tetapi kita jaga prinsip-prinsip demokrasi tadi. Nah, sehingga posisi polisi, kalau kita lihat filosofinya, polisi, kalau doktrin polisi di seluruh dunia itu kan dua, to serve and to protect. Tetapi di Indonesia ditambah satu kata yang tidak ada terjemahnya, yaitu mengayomi. Nah, kita kan melindungi, mengayomi, melayani. Ada tiga. Nah, artinya posisi polisi itu sebetulnya bagaimana menjaga peradaban publik ini menjadi normal. Jadi sebetulnya tugas polisi itu kan menjaga peradaban, menjaga orang beradab. Salah satunya ya ketika pemilu itu harus beradab, yang jaga polisi. Jadi itu esensinya di situ saya kira ya. Jadi dampak dari reformasi juga berpengaruh kepada anggota Polri, TNI, dan BIN. Ya, mereka tidak punya hak untuk memilih. Oh, BIN boleh. BIN boleh. Jadi BIN yang bukan anggota Polri atau anggota TNI boleh. Oh, boleh. Yang sipil. Ya, yang sipil boleh. Ya. Jadi memang
Tetapi kan mereka ASN, yang ASN ini dia tidak boleh ikut partai politik, tetapi dia boleh nyoblos. Jadi memang di Indonesia ini unik ya. Tetapi kalau kita diskusi itu panjang lebar lah. Ini jadi kita anggap aja itu keniscayaan, hanya saya kira lama-lama kita harus juga mau memperbaiki, karena ternyata pengalaman tahun 2019 petugas yang meninggal banyak karena begitu serentak harus kerja banyak. Ini juga masih ada yang meninggal, tetapi kita melihat juga masyarakat kebingungan. Bayangkan kalau sekarang ini kalau presiden hanya 3, tapi ketika bicara DPRD namanya banyak, itu apa nggak bingung, 18 partai. Katakanlah satu partai 1 orang saja, 10 orang, 18 nama. Bisa dibayangkan kan? Dan disitulah muncul yang namanya persaingan, muncul yang namanya konflik. Nah, tugas polisi jaga di sana, itulah ada cooling system. Jadi sebenarnya cooling system itu kan langkah preventif dan preemptif dalam rangka mencegah terjadinya konflik, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Prof. Selama pengamanan pemilu yang dilakukan oleh polisi, apakah ada laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan kewenangan Polri dalam pengamanan pemilu? Ada, banyak yang resmi maupun yang lewat WA dan sebagainya. Karena begitu melihat peran Kompolnas, maka ketika yang merasa dirugikan oleh polisi, namanya konflik ada yang jaga, itu kan pasti semuanya pengen menang. Ketika polisi dianggap tidak netral atau polisi memihak, mereka protes. Dan ketika saluran ke Bawaslu mereka tidak punya, karena Bawaslu yang bisa lapor kan hanya peserta pemilu, maka lapornya yaitu ke Kompolnas. Nah, bahkan ada yang laporan ke polisi ditolak polisi ke Kompolnas. Ada berapa, Prof, kira-kira sampai dengan hari ini? Kalau jumlah relatif tidak begitu banyak, tapi secara kualitas ada yang kemudian menjadi nasional. Misalnya kasusnya Mas Aiman, itu yang kemudian lapor dan sekarang sampai ke tempat kita, dan kita melihat peta kasusnya, akhirnya kita lihat prosedur hukum sudah dijalani oleh polisi, maka kita sarankan untuk pra-peradilan. Jadi dilakukan oleh Kompolnas adalah menjaga agar tidak saluran itu bisa tetap diterima. Akhirnya kita minta untuk disampaikan ke pra-peradilan. Lalu yang terakhir kemarin ada, dia sudah lapor ke Bareskrim yang kasus untuk kecurangan ditolak, kemudian masuk ke Kompolnas, dan Kompolnas ini belum mau menerima karena kita mau lihat kasusnya dulu yang TPI. Nah, ini akan ada masalah lagi juga. Setelah tanggal 20 nanti kalau ada yang menggugat ke MK dan kelihatannya ada, itu ada nanti ketentuan sidang, dimungkinkan adanya saksi dari polisi. Kami akan ngawasi, karena saksi dari saksi dari polisi itu tidak ada aturannya ternyata. Tidak ada aturannya? Tidak ada aturannya. Dia harus izin pimpinan. Prof, mohon izin, Prof, sebelum jauh ke sana, tadi dikatakan bahwa pemilu nasional hari ini ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat ke Kompolnas. Kalau kita lihat, Prof, dibandingkan pemilu 2019, jumlahnya atau kualitasnya itu lebih berat mana? Karena gini, Prof, pemilu nasional hari ini itu situasinya agak berbeda dengan pemilu sebelumnya, Prof. Kalau sebelumnya sebaran hoax di media sosial itu luar biasa dibandingkan periode hari ini. Jadi kalau saya katakan lebih ngeri periode sebelumnya daripada hari ini. Apakah jika dibandingkan datanya dengan pemilu sebelumnya lebih banyak hari ini apa sebelumnya? Nah, ini masing-masing ada kasus yang berbeda, spesifiknya berbeda, karakternya berbeda. Kalau 2019 memang masyarakat terbelah. Karena pola yang hanya di 2 calon. 2 calon ini kebetulan kemudian yang dipergunakan identitas, karena kita mau tidak mau harus jujur mengakui itu dampak dari Pilkada DKI yang berhasil dengan pola itu. Nah, tetapi
yang menarik ketika sampai ke proses hukum itu kemudian yang dikalahkan oleh MK tidak memprotes dan menerima itu, yaitu Pak Prabowo. Jadi kemudian suasana jadi reda, walaupun suasana panas seperti itu. Beda dengan sekarang ini belum pemilu sudah keluar isu atau berita akan ada kecurangan. Sebelum pemilu ada kecurangan. Dan polisi sejak awal sudah dituduh akan tidak netral. Sejak awal ya. Sejak awal ini. Jadi ini belum istilahnya ini mau ada pertandingan sepak bola, ini belum bertanding. Kemudian sudah ada omongan ini nanti yang petugas keamanan ini akan pro ke satu kesebelasan gitu. Padahal sejauh pengamatan Kompolnas sebagai pengawas Polri masih dalam on the track gitu. Harus jujur diakui, polisi sekarang ini benar-benar kerja serius dan kerja profesional. Itu harus diakui. Saya mengikuti betul prosesnya, penyiapannya, bahkan sampai sedetail peluang-peluang yang dalam analisa polisi itu menjadi terganggunya pemilu, polisi menjaga dengan sangat ekstra profesional. Misalkan ini ada daerah kalau pemilihan logistik akan kacau, sudah disiapkan kendaraan, disiapkan orangnya, bukan. Jadi skenario plan A, plan B, plan C disiapkan oleh polisi agar pemilu ini berjalan dengan lancar. Itu benar-benar dilakukan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat perencanaan dan pelaksanaannya polisi kerja benar. Ya, maka kalau sekarang ada kritik waktu dalam beberapa diskusi saya sampaikan, memang dari anggota Polri nggak boleh memilih, tetapi keluarganya Polri kan boleh. Anaknya, istrinya bukan polisi. Itu ada lebih dari 1.000 orang, sekitar 1.300 orang seluruh Indonesia. Ya. Dan sangat wajar kalau dia juga berharap teman-temannya atau saudaranya di Polri kan mendukung dia. Nah, itu tapi Kapolri tegas, dalam hal ini di Propam, kalau sampai terjadi upaya tidak netral maka akan dilakukan tindakan-tindakan tegas, dan sudah ada aturannya, ada juklaknya, sampai ada larangan. Jadi sampai Polri itu ada larangan, tidak boleh dengan kode satu jari, 2 jari, 3 jari, itu sampai serigid itulah. Jadi kalau kita bicara soal implementasi, sebetulnya polisi sudah kerja benar. Berarti menurut Prof ini polisi sudah on the track ya? On the track ya. On the track. Ya. Tapi kalau kita lihat di media, masyarakat kan ketidakpercayaannya terhadap Polri ini tinggi. Ya. Nah, juga ada yang mengatakan ini kalau kita tanya sama Kompolnas, sama aja tuh corong polisi gitu ya. Nah, gimana tuh Prof tanggapannya? Ya, karena begini, keberhasilan Polri itu ukurannya 2. 1, dia harus punya legalitas, 2, legitimasi. Kalau legalitas itu aturannya jelas, itu normanya jelas. Tapi kalau legitimasi itu soal persepsi. Soal persepsi. Ya, maka Pak Jokowi saja bisa sampai 8%. Lah, Polri sempat turun ketika kasus Sambo yang sampai di bawah 50. Itu aja persepsi. Kalau kita bicara soal kinerja, ukurannya kan nggak persepsi harusnya. Ya, jelas. Misalkan seorang serse, dia berhasil kalau melakukan A, B, C, D, E. Seorang polisi lalu lintas A, B, C, D, E. Tapi kalau persepsi itu kan masyarakat. Dia bagaimana menilainya? Itulah kemudian program-program polisi mencoba memadukan ini. Nah, Kompolnas sebagai pengawas akhirnya juga berperan, bukan hanya pengawas, tapi kita juga mengawal marwah polisi. Kalau polisi salah ya kita tegur, kalau polisi benar harus kita bela. Nah, itulah kemudian muncul seolah kalau kita bela Kompolnas jadi corongnya. Tapi sebetulnya kita proporsi, ya kita proporsinya. Misalkan saja kasus Mas Aiman lah, Kompolnas tentu sebetulnya kan bukan pada porsinya ketika ini kasus pemilu. Tetapi karena berkaitan dengan polisi, kami akhirnya menerima itu. Tetapi ketika kami lihat proporsinya, kami kemudian menyarankan untuk ke jalur yang benar, yaitu pra-peradilan. Ya, jadi kesannya bukan untuk melempar, tapi kita dudukan proporsinya. Ya memang di sini butuh kedewasaan untuk memahami persoalan yang ada. Tapi persepsi masyarakat yang tadi dikatakan itu juga
gini Bob, di masyarakat netizen tuh ada istilah no viral no justice. Nah, ada persepsi kuat di masyarakat seperti itu. Jadi gimana Bob? Ya, jadi itu fenomena yang sekali lagi itu keniscayaan. Ini eranya sudah era media. Orang kalau lapor ke Kompolnas itu biasanya sudah mentok yang terakhir. Misalnya ada masalah, dia ke Wasidik atau ke Yanduan Propam atau ke SPKT, nggak mentok, dia kan ke Kompolnas. Kalau Kompolnas kemudian merasa tidak puas, akhirnya kemudian dia memviralkan. Jadi memang itu fenomena menurut saya ya ini eranya era seperti itu, tapi kita lihatnya dalam proporsi saja. Jadi ketika itu viral, Kompolnas juga akan lihat secara objektif. Ketika itu benar ya kita bilang posisi yang salah. Tapi kalau itu salah ya kita harus luruskan. Banyak kalau kita ikuti bisa dicek di beberapa podcast atau beberapa pemberitaan di media, kita sampaikan yang baik pada kasus Kanjuruhan, kasus Sambo, kasus ini mana yang proporsinya benar ya harus kita bela. Ya. Sinergi Polri dan Kompolnas berjalan baik. Sampai hari ini alhamdulillah ya berjalan dengan lancar karena kita berdiri pada tupoksinya masing-masing. Ketika kita intervensi terhadap tupoksi itu pasti ada masalah. Sehingga memang pada posisi sulit ketika masyarakat masih seperti itu, dan saya kira ini nanti proses kan berjalan terus, sejarah berjalan, akhirnya nanti kan orang akan melihat ya. Tetapi semangat kami untuk menjaga agar Polri itu profesional dan mandiri itu tetap kita jaga dengan segala upaya kita, dengan keterbatasan kita, karena kita ini jumlah orangnya terbatas. Jadi Kompolnas ini mungkin teman-teman harus tahu anggotanya ada 9, 3 itu unsur pemerintah, Menko Polhukam, Mendagri, dan Menkumham. Lalu ada 3 pakar kepolisian. Sekarang ini ada Pak Budi Mamoto, Pak Puji dan saya. Ya, lalu ada unsur tokoh masyarakat, ada Bu Pungki, ada Pak Yusuf. Yang hariannya hanya 6 orang yang kami bekerja. Satu hari itu laporan yang masuk minimal itu antara 10 sampai 20 per hari. Satu hari, Pak? Per hari, ya. Luar biasa. Dan 1 bulan bisa 300-an, jadi sampai hari ini sudah 5.000 lebih per mulai Januari ini. 5.000 lebih laporan. Dari 5.000 lebih laporan itu 95% soal serse. 95% soal serse. Soal reserse. Jadi karena di serse itu ada yang melapor dan ada yang terlapor. Jadi ini jadi masalah. Jadi ini tugas kami. Jadi ya, di sisi laporan itu tugas kami kan bukannya itu, hanya kami mencoba mengakomodir. Kemudian yang viral tadi juga coba kita kanalisasi kalau memang itu nggak benar. Dan kadangkala memang karena ada persepsi atau ada kepentingan atau ada kemauan yang tidak tersampaikan, sampai kemudian muncul misalkan waktu itu viral mengenai yang di Makassar itu yang kalau kita lapor polisi justru nggak ada manfaatnya, atau laporan atau hasil temuan-temuan di Sumatera Utara, di Kaltara yang meninggal karena ada pembunuhan, tapi begitu kita kemudian lakukan gelar perkara terbukti yang tidak. Misalkan ada tuduhan juga polisi melakukan tindak kekerasan, akhirnya di Lampung kita datangkan gelar perkara, kita datangkan ahli psikologi yang netral, kita periksa dokter, akhirnya ketemu penyebabnya masalah medis, ya, kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi tugas Kompolnas mengklarifikasi seperti itu. Ya. Baik Prof, kita kembali lagi ke cerita yang tadi Prof. Ada salah satu paslon yang akan melaporkan dan anggota Polri rencana akan menjadi saksinya. Gimana itu Prof? Mekanismenya? Jadi kita pada prinsipnya mengikuti aturan yang ada. Mengapa polisi jadi saksi? Karena posisi saksi itu adalah orang yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat. Ya. Polisi bisa dijadikan alasan itu sebagai saksi. Tapi jangan lupa posisi polisi ini kan sebagai negara dia menjaga pelaksanaan pemilu. Maka prosedur izin atasan harus dipatuhi juga. Mengapa harus ada izin? Karena posisi Polri
anggota Polri ini kan ada dalam satu komando kesatuan. Ketika dia menjadi saksi tentu harus ada alasan tertentu. Kalau saya salah diingatkan, Bu. Kalau nggak salah surat MK, keputusan MK itu menempatkan polisi bukan sebagai, tidak bisa dipakai saksi, hanya keterangan. Diminta keterangan ya, karena kalau saksi dia harus bersumpah. Itulah, tetapi kalau keterangan dianggap kurang kuat secara hukum. Itu pernah kejadian ketika di Papua waktu itu pilkada. Karena harus ada saksi dari polisi, nggak dapat dari Kapolda, ya akhirnya nggak dilaksanakan proses itu. Jadi wacana menghadirkan polisi sebagai saksi dalam sengketa pemilu itu nggak memungkinkan. Mungkin sepanjang ada izin dari pimpinan. Sepanjang ada izin dari pimpinannya. Jadi Kompolnas akan mengawal itu, kita akan kawal. Kira-kira ada Kapolda yang ngasih izin nggak? Saya tidak berani memastikan ya, karena ini konteks politik ya. Jadi pemilu ini kan ada bersaing, ada kompetisi, ada yang tidak puas. Yang tadi sejak awal sudah ada cerita akan terjadi kecurangan, tetapi kita harus paham kan, kalau memang dianggap curang kan harusnya prosesnya sejak sekarang ke Bawaslu. Nanti ketika ke konteks hukum juga ke MK. Ya kalau menurut saya bagaimana nanti MK mengambil keputusan saja, karena itu jalur hukum lebih baik itu daripada bukan di lapangan yang pakai kekerasan lapangan ya. Iya, kekerasan lapangan kan. Kita hormati jalur hukum dan menurut kami ya kita merujuk pada tahun 2019 lah. Kalau MK sudah memutuskan ya sudah kita ikuti putusan itu. Itu kita dengar juga saran dari Pak Muldoko ya, Prof. Jangan pakai kekerasan jalanan, tapi gunakan aturan mekanisme yang ada. Ya, hanya kan begini. Ada orang yang menganggap kalau jalur hukum pasti akan berpihak, maka jalur lapangan. Tapi kalau semua kemudian memakai itu kan jadi barbar. Tujuan keberadaban kan jadi hilang. Yang kasihan polisi sekarang ini saja menghadapi tanggal 20 ya, sekarang kan tanggal 15 ya, 5 lagi. Ini polisi sudah melakukan simulasi terus. Walaupun belum ada atau tidak ada demo, kita sudah persiapkan karena pasti nanti ada pro dan kontra. Yang kerja polisi juga. Ya, jadi memang kalau nanti pengumuman itu sampai bermasalah ya disalahkan polisi. Padahal yang mengumumkan KPU. Ya, jadi ini memang tugas polisi sangat berat. Kompolnas juga ketika mengawasi dan kita ketika berpihak juga kita nggak boleh kelihatan kalau kita ini berpihak, kita harus proporsi dan itu kita jaga betul hingga sampai hari ini kami masih komit. Tugas polisi itu mengawal keberadaban, mengawal demokrasi. Maka yang dilakukan Kompolnas ketika itu masih on the track, ya sudah kita jalan. Iya, Prof. Terakhir, Prof, apa harapannya, Prof, kira-kira untuk anggota kita di lapangan, walaupun pencoblosan Pilpres sudah selesai, tapi tahapan pemilu kan belum selesai sampai dengan pelantikan di bulan Oktober. Kira-kira harapan Kompolnas atau harapan Prof kepada anggota Polri supaya bekerja lebih profesional atau gimana, Prof? Saya kira polisi tetap harus pada sikap yang sekarang ini, ya, profesional dan proporsional. Karena sebetulnya kalau kita lihat di publik itu masyarakat kan berharap situasi ini tidak terjadi chaos. Mereka kan juga ingin hidup normal, bekerja kembali, dan polisi kan menjaga itu dan menjamin itu. Dan saya kira polisi tidak usah khawatir karena sebetulnya yang berpihak kepada sikap polisi yang mau menjaga agar situasi aman dan damai itu lebih banyak yang suka daripada yang ingin ribut. Jadi saya kira itu polisi tetap percaya diri dan yakinlah bahwa yang mendukung banyak. Yang mendukung banyak. Ya. Baik, Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang luar biasa. Baiklah para sobat DT Channel, kita sudah dengarkan obrolan kita tadi dengan
dengan Prof. Wahyu selaku anggota Kompolnas dan juga guru besar di STIK. Untuk terakhir Prof, apakah ada kata-kata lagi penutup dari Prof? Polisi ini cinta rakyat, karena polisi cinta damai, rakyat juga cinta damai. Jadi saya kira kita sinergi sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan kami Kompolnas juga akan selalu mengawasi polisi. Kalau memang layak kita berikan acungan jempol, ya kita berikan jempol, jangan kita salahkan terus ya. Tapi kalau memang ada yang satu dua yang nggak benar, ya kita tegur ya, sehingga marwah polisi itu harus kita jaga juga. Yang menjaga marwah polisi kan bukannya polisi tapi juga masyarakat. Ya, terima kasih Prof. Ya. Demikian Sobat IT Channel, obrol kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.